Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton ke-1. Hukum Newton 1 berbunyi sebagai berikut. Sebuah benda cenderung mempertahankan keadaan awalnya. Bila semula diam, maka ia cenderung diam. Dan bila semula bergerak, ia akan cenderung untuk bergerak dengan kecepatan yang sama dan arah yang sama pula. Jika resultan gaya yang bekerja padanya adalah 0. Jadi sifatnya inersia ini. Secara umum, hukum Newton 1 dirumuskan sebagai berikut. Jadi sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Artinya keadaan bendanya ini bisa berada dalam keadaan diam atau bisa juga bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, gini. Nah, kita lihat contoh ini, contoh sifat inersia benda ini. Ada truk di sini, di atasnya membawa tangga. Nah, begitu truk bertabrakan dengan benda, artinya ada gaya yang memaksa truk ini berhenti. Tetapi tangga yang semula bergerak dengan kecepatan V sama dengan kecepatan truk ini, dia tidak ada yang menahan, sehingga dia cenderung, begitu dia tabrakan, dia cenderung bergerak. Nah, kalau truknya berhenti karena ada menahan, tetapi tangganya cenderung bergerak. Nah, cenderung bergerak. Ini contoh orang berada dalam mobil. Nah, mobil, ketika mobil ini ditahan dan berhenti, orang ini masih tetap bergerak ke kanan. Nah, jadi orang ini cenderung mempertahankan keadaan geraknya ya, yang semula bergerak dengan kecepatan V sama dengan kecepatan mobilnya. Begitu mobilnya ditahan, dihentikan, dia cenderung masih bergerak. Nah, ini kejadian yang sama terjadi pada pengendara motor berikutnya. Nah, ini jadi hukum yang pertama, hukum Newton itu mempunyai dua keadaan nanti ya. Pertama, benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan hukum Newton. Pertama, kita harus menggambar diagram benda bebasnya. Yang kedua, barulah kita terapkan hukum Newton pada setiap benda tunggalnya, ya, atau pada sistem. Ini contoh. Benda 100 Newton digantung pada langit-langit ini, kombinasinya seperti ini, diikat dengan tali ini, sudutnya 60 dan 30. Untuk menyelesaikan ini, berapa tegangan talinya? Ya, berapa tegangan talinya? Untuk menyelesaikan ini, kita harus menggambar diagram benda bebasnya. Kita perhatikan sini ada 3 tali yang terikat. Tali pertama, nah ini tali pertama, bawah, tali yang kedua, dan tali ketiga. Ini disambung di satu titik ini ketemu. Karena ada 3 tali ya kita simpulkan T1, T2, T3. Gitu ya. Kita lihat diagram benda bebasnya. Untuk tali ini, titik sini. T. Untuk kalau kita lihat benda titik ini, T1 arahnya ke bawah, menarik titik. T2 arahnya serong ke kanan, menarik titik. T3 menarik titik. Nah, tapi kalau kita lihat untuk bendanya yang 100 Newton, T1-nya arahnya menarik benda. Ini gaya beratnya W. Nah, dalam keadaan setimbang, jadi T1 ini sama dengan W ya. Ke atas sama dengan ke bawah. Jadi T1-nya 100 Newton. Kemudian setelah kita gambar ini, diagram benda bebasnya kita uraikan. T2 ke sumbu X ini jadi T2 cos, ke sumbu Y T2 sinus 60, sudutnya 60. Untuk T3 ini T3 cos 30, ke sumbu Y T3 sin 30. Nah, jadi semua sudah diuraikan. Untuk T1 dia sudah berada di sumbu X, sumbu Y. Ya.
Jadi tidak perlu diuraikan. Nah, setelah diagram benda bebasnya digambar, kemudian terapkan hukum Newton, sigma F sama dengan 0. Nah, ada dua arah nih, arah sumbu Y dan sumbu X. Kita ambil sumbu Y dulu, sigma Fy sama dengan 0. Nah, Fy yang atas ini T2 sin 60, T3 sin 30, jadi plus dikurangi yang bawah T1, min T1. Nah, ini harus sama dengan 0. Dimasukkan, sin 30, sin 60 dimasukkan, ketemu persamaan 1. T2 akar 3 plus T3 sama dengan 200. Yang kedua, jumlah gaya sejajar sumbu X. Ya. Dalam arah sumbu X yaitu ada dua nih, T2 cos 60, T3 cos 30. Yang ke kanan positif dikurangi yang ke kiri. Ini sama dengan 0. Dihitung, jadi ketemu persamaan 2. Ya. T2 sama dengan akar 3 T3. Nah, persamaan 2 ini dimasukkan ke persamaan 1. Maka diperoleh nih. Nah, ini persamaan 1 tadi. T2-nya diganti akar 3 T3. Nah, T2-nya diganti akar 3 T3. Jadinya ketemu T3-nya 50 Newton. Karena T3 sudah ketemu 50 Newton, untuk mencari T2 ya, akar 3 kali T3. Jadi sama dengan 50 akar 3 Newton. Nah, dari sini bisa diketahui ternyata T1 sama dengan 100, T2 50 akar 3 Newton, T3-nya 50 Newton. Nah, ini adalah aplikasi hukum Newton pertama dalam keadaan bendanya diam. Contoh yang kedua, ada benda M ditarik dengan gaya F. Nah, ditanyakan berapa T dan besar F berapa, tegangan tali dan F-nya berapa agar benda M naik ke atas dengan kecepatan tetap sebesar 5 meter per sekon. Nah, di sini ada kata-kata kecepatan tetap. Berarti kita bisa menggunakan hukum Newton pertama karena dia bergerak dengan kecepatan tetap. Kita gambar dulu diagram benda bebasnya, yaitu untuk massa M, WNTF, W ke bawah, N gaya normal tidak ada, T arahnya ke atas, F gaya gesek nggak ada. Untuk ini kalau kita lihat katrol ya berarti T-nya ke bawah ya. Nah, kemudian kita terapkan hukum Newton ya, sigma F sama dengan 0. Nah, dalam arah sumbu Y jadi T min W. T min W sama dengan 0. Jadi T sama dengan W sama dengan 100 Newton. Ya. Karena bergerak dengan kecepatan tetap ya, sigma F0. Kemudian kalau kita lihat titik ya. Benda titik ini lihat titik ini ditarik oleh tali T dan dia ditarik oleh gaya F ke kiri. T-nya ke kanan, F-nya ke kiri. Nah, kita lihat sigma F sama dengan 0, T ini ke kanan, min F ke kiri sama dengan 0. Sehingga F sama dengan T sama dengan 100 Newton. Nah, ini contoh aplikasi hukum Newton pertama. Jadi, contoh yang pertama tadi bendanya diam, contoh yang kedua ini bendanya bergerak tetapi kecepatannya tetap. Maka yang digunakan adalah hukum Newton pertama, sigma F sama dengan 0. Ya, demikian untuk hukum Newton yang pertama. Kita lanjutkan pada materi-materi berikutnya. Terima kasih.